pengumuman dari saya mengajak kita untuk sekali lagi menundukkan kepala kita dan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami saat ini berdoa memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami belas kasihan-Mu yang besar. Pimpinlah kami Tuhan di dalam segala kesederhanaan kami, untuk kami sungguh-sungguh boleh memperoleh berkat Tuhan yang terbesar, yaitu kehadiran-Mu sendiri, yaitu firman-Mu sendiri, yaitu Kristus yang dikhotbahkan, yang kami bisa terima di dalam iman secara sungguh-sungguh. Pimpinlah kami Tuhan, kiranya Engkau sungguh-sungguh memberkati kami dalam waktu yang singkat ke depan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita bersama-sama akan melanjutkan percakapan kita tentang ucapan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes yang berkaitan dengan aku adalah. Saudara, di dalam perikop yang kita baca ini ada meliputi 2 kali ucapan aku adalah. Karena itu kita akan bagi menjadi 2, saudara. Ini memang akan terjuxtaposisi, saudara. Jadi isinya yang minggu ini dengan minggu depan akan saling menyaru, saudara. Isinya khotbah hari ini akan ada nyangkut-nyangkut minggu depannya, minggu depan akan nyangkut-nyangkut juga yang hari ininya, saudara. Karena memang ditaruh di dalam perikop yang sama, saudara. Yaitu ucapan aku adalah pintu dan aku adalah gembala. Tapi hari ini secara khusus kita akan membatasi di dalam aku adalah pintu. Saya bacakan bagi kita semua, saudara, dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan ke depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya, dan ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya bacakan satu ayat lagi di dalam ayat ke-22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentahbisan, Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara sekalian, kita bersama-sama, saudara, sekali lagi saya akan ulang ini terus-menerus selama 7 kali, saudara, di dalam 7 minggu khotbah, saudara, yaitu bahwa kita sedang masuk di dalam percakapan yang penting di dalam Injil Yohanes, yaitu identifikasi Yesus sebagai Sang Aku Adalah. Saudara, aku adalah di dalam bahasa Yunaninya ego eimi. Itu sebetulnya adalah satu buah ungkapan yang bisa diartikan secara general atau secara umum. Setiap orang bisa mengucapkan itu, saudara. Paulus pernah mengucapkan ego eimi, Petrus juga pernah, malaikat Gabriel juga pernah, bahkan Yudas Iskariot juga pernah mengucapkan ego eimi. Hal itu tidak mengacu kepada hal yang lain selain daripada identifikasi diri. Tetapi saudara, kata aku adalah juga punya muatan agamis yang sangat serius di dalam agama-agama pada waktu itu, khususnya agama Yahudi. Kenapa saudara? Karena Allahnya Israel memperkenalkan diri sebagai Sang Aku Adalah. Maka saudara, ketika dalam perjanjian baru ada ucapan dari Tuhan Yesus, aku adalah, kita perlu pertama-tama mengidentifikasi. Apakah ketika Tuhan Yesus mengatakan aku adalah, itu di dalam sense religius atau di dalam sense yang lebih umum. Seperti Petrus mengatakan, seperti malaikat Gabriel mengatakan, seperti Paulus mengatakan, seperti Yudas Iskariot juga mengatakan. Yang mana saudara? Nah, saya sendiri percaya saudara, dan saya argue di dalam khotbah-khotbah kita, bahwa aku adalah yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, khususnya di dalam Injil Yohanes diucapkan 7 kali dengan 7 kali predikat, saudara. Maksudnya 7 kali yang pakai predikat. Ada juga ucapan ego eimi yang tidak pakai predikat. Itu diucapkan oleh Tuhan Yesus secara sangat khusus di dalam nuansa religius, saudara. Jadi hal ini akan menunjukkan bahwa Yesus adalah Sang Aku Adalah di dalam perjanjian lama itu, saudara. Di dalam perjanjian lama kita mendapati, saudara, bahwa ucapan aku adalah itu sangat serius. Beberapa kali saudara kita mendapati bahwa ada perintah-perintah Tuhan yang ditutup dengan kalimat, dengan kata itu saudara, aku adalah. Ini agak kurang lazim saudara ya. Misalkan saudara, Tuhan mengatakan, kiranya kamu menjauhkan dirimu dari percabulan, kiranya engkau menjaga dirimu dari kecemaran, kiranya engkau menjaga dirimu dari dosa. Setelah itu ditutup dengan kata-kata aku
Akulah Tuhan atau aku adalah begitu ya. Setelah kasih perintah ditutup dengan kata-kata aku adalah. Itu mungkin agak kurang lazim bagi kita, Saudara. Saudara pernah nggak sih mendengarkan seseorang merintah saudara dengan cara seperti itu? Saya sih belum pernah ya. Pendeta Stephen Tong belum pernah mengatakan itu. Eko, you kalau khotbah jangan cepat-cepat. Akulah Stephen Tong. Nggak pernah dia bilang begitu kan dia. Kalau ngomong ya khotbah jangan cepat-cepat ya khotbah jangan cepat-cepat gitu ya. Kalau ngomong apa ya apa gitu. Tidak ditutup dengan kata akulah Stephen Tong, Saudara. Itu memang tidak lazim bagi kita. Tapi Saudara, di dalam tradisi perjanjian lama, Saudara, ketika ada perintah dan ditutup dengan kata-kata akulah Tuhan, itu adalah satu buah kalimat otoritatif yang meneguhkan, Saudara, bahwa kamu punya relasi dengan aku, oleh karena itu kamu mesti melakukan itu karena kamu adalah umatku. Dan kata aku adalah itu, Saudara, yang saat ini sedang diangkat dan sedang dipakai oleh Tuhan Yesus, Saudara. Hari ini kita secara khusus berbicara tentang aku adalah pintu. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ada dua catatan yang saya pikir kita perlu untuk sama-sama perhatikan, Saudara. Dua catatan ini, Saudara, perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama, Saudara, beberapa orang scholar, Saudara, ya, mereka menganggap bahwa bagian ini merupakan penggabungan dari dua buah sumber yang berbeda. Jadi bagian yang kita baca ini bukan merupakan satu buah kesatuan cerita, tapi merupakan penggabungan dari dua buah cerita yang dijadikan satu, Saudara. Kita boleh setuju, boleh tidak setuju, tapi buat saya poinnya, kita perlu tahu hal ini untuk kita mengetahui adanya tafsiran yang memang berbeda, Saudara. Maksudnya begini. Saudara, ketika mendekati kata aku adalah pintu, di dalam ayat Tuhan Yesus mengatakan dua kali, Saudara. Aku adalah pintu. Di dalam ayat 7 dan ayat yang ke-9. Dan keduanya berbeda. Saya coba bacakan ya. Kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Tuhan Yesus adalah pintu ke domba-domba itu. Yang masuk melalui pintu, dia adalah gembala sejati. Jadi Yesus adalah pintu bagi sang gembala untuk menuju kepada domba. Betul ya? Itu yang pertama. Tapi sudah di dalam ayat ke-9 dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Di dalam kata aku adalah pintu yang kedua, ini adalah pintu bagi para domba. Betul ya, Saudara ya? Sama-sama mengucapkan aku adalah pintu. Hanya dipisahkan dengan dua ayat. Satu ayat 7, satu ayat 9. Tetapi punya konotasi yang sepenuhnya berbeda, Saudara. Pintu yang pertama adalah pintu bagi sang gembala untuk menuju kepada domba. Pintu yang kedua adalah pintu bagi domba, supaya domba bisa keluar masuk dan dia itu bisa digembalakan dengan baik. Maka sekali lagi ada scholar yang mengatakan, nah ini terbukti sama-sama ngomong aku adalah pintu, tapi artinya kok bisa berbeda. Hanya dipisahkan dua ayat loh. Jadi ini berasal dari dua sumber yang berbeda yang dijadikan satu. Sekali lagi buat saya itu nggak terlalu penting, Saudara ya. Kita setuju atau tidak setuju, kita perdebatannya bisa panjang di situ. Tapi intinya yang buat saya penting untuk kita catat adalah kita perlu menghayati bahwa ada dua penafsiran yang berbeda tentang kata pintu itu. Itu catatan yang pertama, Saudara. Catatan yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya adalah, oke, kalau kita akan melihat ada dua arti yang berbeda, kita bertanya dong artinya apa. Nah, untuk mengartikannya kita senantiasa perlu untuk mengerti konteks. Nah, Raymond Brown sudah mengatakan bahwa ayat 1 sampai dengan ayat 21 ini kalau kita mau memperhatikan konteksnya, pertama itu ada ikatan ke belakang dan kedua ada ikatan ke depan. Sekali lagi, Saudara ya, ada ikatan ke belakang dan ada ikatan ke depan. Ikatan ke belakang apa? Ikatan ke belakang adalah festival tabernakel yang dirayakan ketika Tuhan Yesus minggu lalu kita sama-sama melihat, Saudara, Tuhan Yesus sama mengatakan aku adalah terang dunia di dalam satu buah festival pondok daun atau tabernakel, di mana di sana ada illumination of the temple, Saudara, ada lampu yang sangat besar yang menyala, Saudara. Lalu Tuhan Yesus mengatakan aku adalah terang, Saudara. Konteksnya adalah di sana, Saudara. Lalu setelah itu Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan orang-orang Farisi ketika Tuhan Yesus sudah menyembuhkan orang buta. Ada orang buta dimelekkan, lalu Tuhan Yesus mengatakan aku adalah terang. Lalu dia berkonfrontasi dengan orang-orang Farisi, Saudara. Konteksnya pertama-tama terkait dengan itu, Saudara. Maka ketika nanti kita bersama-sama menafsirkan, Tuhan Yesus mengatakan ada gembala asli, ada gembala palsu. Ada gembala yang masuk melalui pintu, ada gembala-gembalaan yang sebetulnya manjat tembok tapi cuma cari keuntungan bagi domba-domba. Maka, Saudara, kita melihat dua kontrasnya. Ini kontras antara siapa, Saudara? Untuk tahu konteksnya, kita lihat tuh di dalam pasal yang ke-9. Di dalam pasal 9 ada Yesus, ada orang Farisi, ada orang buta. Kita melihat ada gembala, ada domba. Nah, gembala mana yang asli? Kita mendapati, Saudara, si orang buta itu nanti akan mengikuti siapa, Saudara? Dia akan mengikuti suara yang dia kenal, yaitu suara gembala yang asli, yaitu suara Yesus, gitu ya. Jadi nanti kita ketika menafsirkan ayat pasal 10 ini,
harus kita kaitkan dengan pasal 9. Tapi selanjutnya, di dalam perikop ini ayat 22, kita melihat ternyata perikop ini juga dikaitkan dengan ke depan, yaitu festival yang berbeda. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Jadi peristiwa ini sudah ketika Tuhan Yesus mengatakan aku adalah pintu, aku adalah gembala, kita mengerti berkaitan dengan festival Pondok Daun, Tabernakel, dan kita ngerti berkaitan dengan festival yang selanjutnya, yaitu Hanukah, saudara, atau upacara dedikasi ulang Bait Suci, saudara. Kita tahu Bait Suci sudah pernah dinajiskan oleh orang-orang Syria, saudara, oleh Antiochus dan lain sebagainya. Lalu pada zamannya Yudas Makabeus dibersihkan kembali, lalu didedikasikan ulang kepada Tuhan. Itu disebut sebagai hari raya Hanukah atau hari raya pentahbisan Bait Allah, saudara. Jadi itu nanti adalah cara kita mengerti, saudara. Oke, yang pertama, saudara. Kita melihat kalimat ini dibuka dengan ucapan Tuhan Yesus, saudara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, gitu ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Saudara, ini kan ucapan yang tidak diucapkan secara tiba-tiba. Maksudnya, saudara kalau mendengarkan ucapan ya, adegan Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Atau tahu-tahu dia mengatakan, truly I am, gitu kan ya. Truly I tell you, gitu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Itu harus ada awalannya, harus ada cerita pembukaannya. Nah, cerita pembukaannya apa? Tadi kita melihat, sudah kita kaitkan dengan apa yang ada di dalam pasal yang ke-9, saudara. Di dalam pasal 9 Tuhan Yesus itu sedang berhadapan dengan orang-orang Farisi, saudara. Lalu masuklah di dalam percakapan tentang gembala dan domba ini, saudara. Saudara, percakapan tentang gembala dan domba adalah satu buah percakapan yang sangat kaya di dalam teks perjanjian lamanya. Orang-orang Israel itu memakai gambaran gembala dan domba secara sangat kaya. Salah satu teks, saudara, yang penting sekali ketika berbicara tentang hal ini adalah Yehezkiel pasal 34. Saudara, ada dua buah keunikan, saudara, di dalam bagian ini ya. Yang pertama, saudara, gambaran tentang gembala dan domba itu adalah satu buah gambaran pekerjaannya orang-orang Yahudi yang sangat keseharian. Tapi itu juga adalah satu buah pekerjaan yang dianggap tidak berarti atau bernilai sangat rendah oleh orang-orang di dalam budaya Greko-Roman. Jadi sekali lagi, saudara, ini budaya yang sangat keseharian, tetapi di tengah-tengah budaya yang dominan pada waktu itu, yaitu budaya Greko-Roman, para pengembala itu dianggap satu buah pekerjaan yang mungkin tidak melanggar hukum sih ya, tapi pekerjaan yang rendahan. Tidak necessarily melanggar hukum, tapi kita punya konotasi tertentu aja. Saudara, saya ambil contoh tertentu, saudara. Saya tidak mengatakan ini benar ya, tapi saya mengatakan bahwa ini mungkin banyak terjadi, saudara. Banyak orang-orang beragama Kristen, saudara. Saya duga, ini dugaan saya, saudara. Bisa benar, bisa salah, saudara. Suatu hari ketika berjalan-jalan, lalu bertemu dengan serombongan orang-orang dengan atribut agama yang berbeda. Atribut agama berbeda, saudara. Misalkan, saudara, pakai baju putih, lalu pakai sarung, celananya 7/8, lalu jenggotnya agak panjang-panjang, saudara. Ketika mereka itu berkerumpul, saudara, bukan dalam case COVID ya, saudara, ada kumpulan, saudara, orang-orang mungkin baru pulang dari ibadah, saudara, kumpulan misalkan orang-orang itu 15 orang atau 20 orang, saudara. Lalu saudara sendirian, berpapasan, gitu. Atau saudara nyetir mobil, saudara. Nyetir mobil, lalu di jalan ada 20 orang dengan seragam yang kurang lebih mirip itu, saudara. Celananya 7/8, semuanya berjenggot-jenggot. Saudara, otomatis banyak yang menjadi agak lebih hati-hati. Kenapa? Wesion, gitu kan ya, bahaya, begitu kan. Kalau sampai kenapa, bahaya sama yang kayak beginian, saudara. Saudara, bukankah itu adalah satu buah prejudis ya? Itu kan adalah satu buah penilaian yang tidak berdasar, saudara. Saudara, kenapa kok tidak sebaliknya yang terjadi, saudara? Saya duga, saudara, kumpulan seperti itu, saudara. Saudara, orang beragama apapun saja, itu banyak yang baik, banyak yang jahat juga. Banyak yang baik, banyak yang jahat juga. Saudara, kalau misalkan ya, ketemu sama orang yang bajunya kurang lebih mirip, lalu bawa Alkitab, pakai kalung salib, sensinya itu beda. Kalaupun sampai kejadian apa-apa, kita nanti bisa kayak ngomongnya, ya wis lah, kita sama-sama anak Tuhan, ya wis gimana lah nyelesaikannya yang gampang lah. Kita seperti kayak punya asumsi bakal itu yang terjadi, padahal nggak tentu loh. Bisa juga berantem di jalan loh, sudah sama orang yang pakai kalung salib dan bawa Alkitab, sudah nggak tentu. Sementara yang celana 7/8, pakai jenggot-jenggot, banyak juga yang baik-baik. Jangan-jangan saudara nyerempet satu lalu ngomong, waduh, wis gak apa-apa Pak, kita saling memaafkan saja, sama-sama orang beragama Pak. Jangan-jangan begitu. Saya percaya, saudara, setiap orang agama apapun saja, itu banyak yang baik, banyak yang gak baik juga, saudara. Jadi kadang-kadang ketika kita bisa punya asumsi-asumsi tertentu, yaitu asumsi saja. Saudara, pekerjaan sebagai pengembala
penggembala kambing domba itu terasumsi sebagai pekerjaan-pekerjaan dari orang-orang yang kira-kira dianggap negatif lah. Ya kayak gitulah, pekerjaan yang di dalam satu buah catatan dikatakan bahwa gembala itu adalah salah satu golongan masyarakat yang kalau dia itu bersaksi di pengadilan, kesaksiannya itu nggak dihitung. Jadi mirip kayak kesaksiannya anak-anak atau kesaksiannya orang gila kalau zaman sekarang. Maaf ya saudara ya. Jadi kalau orang gila bersaksi kan nggak bisa kan saudara. Jadi apakah Anda melihat dia membunuh? Ya saya melihat sambil ketawa-ketawa. Hakim kan nggak bisa ngitung ini. Ini kesaksiannya orang gila, ini orang stres nih, atau orang yang suka halusinasi. Ya jangan dihitung itu, karena ya dia halusinasi atau stres sudah. Nah gembala itu dikaitkan dengan orang yang bukan dikaitkan dengan orang gila. Pokoknya kesaksiannya gembala itu nggak bisa dipegang. Anggapannya seperti itu sudah. Ini adalah satu buah gambaran golongan sosial masyarakat yang dianggap rendah sudah. Tetapi Alkitab kita bahkan ketika memasuki perjanjian baru sudah tidak berusaha untuk menyesuaikan diri lalu mencari perumpamaan atau contoh-contoh yang menyebabkan itu kelihatan lebih keren sudah. Padahal sudah kalau kita perhatikan ya pekerjaan Tuhan Yesus, pekerjaan sebagai gembala dan lain sebagainya sudah yang akhirnya nanti dirayakan di dalam tradisi kekristenan ya. Saudara kalau di dalam tradisi kekristenan kita ngomong gembala sidang, itu kan posisi tinggi saudara, gembala sidang. Sementara di dalam gambarannya orang-orang Greko-Roman, kalau sudah ngomong gembala, itu pekerjaan yang kurang terlalu penting. Gembala adalah orang yang juga kurang terlalu bisa dipercaya. Tapi saudara, sekali lagi ya, perjanjian baru kita tetap mengangkat tema ini tanpa berusaha untuk menyesuaikan diri saudara. Kenapa saudara? Saya percaya satu hal ya, karena Allah kita adalah Allah yang memang memakai bahasa. Allah kita adalah Allah yang ada bersama-sama dengan golongan yang dianggap bawah ini saudara. Maka nggak berusaha untuk menyesuaikan diri. Di sisi yang lain saudara, di sisi yang lain ini juga menjadi satu buah challenge ya. Apa yang oleh dunia kita dianggap rendah, itu di dalam pandangan oleh Tuhan Allah kita gak tentu rendah. Dan definisi kita rendah atau tinggi, mulia atau tidak mulia, itu bukan kita impor dari budaya Greko-Roman, tapi kita impornya mesti dari perjanjian lama. Yohanes itu adalah seorang penginjil saudara yang oleh recent scholars itu banyak sekali diperdebatkan. Jadi sebetulnya Yohanes ini ya terutama dia pakai gambaran utamanya itu adalah filsafat Yunani atau naskah-naskah perjanjian lama. Ada yang mengatakan Yohanes ini sudah sekitar akhir abad pertama. Oleh karena itu dia juga sudah menyadari bahwa yang namanya Yudaisme itu sudah rada-rada dianggap ketinggalan zaman. Maka supaya dia itu mengikuti perkembangan zaman, maka bahasa-bahasa yang dipakai itu lebih bahasa-bahasa Yunani. Misalkan konsep tentang logos, lalu tentang terang, tentang gelap, tentang kematian. Itu adalah tema-tema yang diangkat dalam filsafat Yunani, termasuk tema tentang kehidupan. Jadi Yohanes ini sudah mulai bergerak lah ya. Aduh, Yudaisme itu sudah mulai dianggap terbelakang. Apalagi sudah kalau ditulisnya betul-betul sekitar akhir abad pertama, bait suci Yerusalem sudah hancur, maka ya sudahlah, remuklah pengharapan Yudaisme. Jadi ya wes, kita kalau sekarang mau bicara dan bicara kita itu mau tetap mau tetap relevan di antara kehidupan masyarakat yang lebih modern, ya kita ngomongnya pakai filsafat Yunani. Ngomonginlah logos, ngomongin terang, ngomongin hidup, ngomongin kematian, ngomongin jalan, ngomongin truth ya, righteousness dan lain sebagainya. Itu kan tema-tema yang diperdebatkan di dalam filsafat Yunani, meninggalkan yang namanya Yudaisme. Tapi saudara, saya sendiri lebih berat ya, lebih setuju, lebih condong pada para penafsir yang mengatakan yes, Yohanes tuh well informed. Dia itu ngerti filsafat Yunani, ngerti. Tapi saudara, dia sama sekali tidak satu inci pun memberikan tanah Yudaismenya dia untuk dijajah saudara. Dalam artian tulisannya dia ini sangat-sangat kelihatan tetap adalah tulisan yang super Yudaistik saudara. Maka saudara, kita mendapati saudara, di satu sisi saudara, memang ucapan tentang gembala itu agak sedikit gak kena di dalam kupingnya orang-orang Greko-Roman saudara. Ini adalah ucapan hal yang gak gitu penting. Tapi bagi Yohanes terserah. Bagi kamu anggap gak penting, terserah. Tapi bagi kita, orang-orang yang pegang perjanjian lama, urusan gembala itu tetap adalah urusan yang sangat-sangat diutamakan saudara. Hal kedua saudara yang menarik saudara, di dalam percakapan tentang gembala ini saudara, kita mendapati ada background yang sangat kental dari Yeskiel pasal 34. Saudara, buat saya ini menarik karena ini saudara. Saudara, kalau kita melihat salah satu narasi besar perjanjian lama, yang saya pikir ini kita semua tahu saudara. Narasi besarnya kan begini saudara ya. Tuhan Allah adalah Tuhan Allah mencipta, dia juga adalah Tuhan Allah yang memelihara, tapi manusia jatuh dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan mengeluarkan mereka. Kita punya cerita yang besar sekali, Exodus. Tuhan Allah mengeluarkan mereka dari Mesir, memasukkan mereka ke dalam tanah Kanaan. Tapi
nanti mereka jatuh dalam dosa. Setelah mereka terus-menerus berkanjang dalam dosa, maka Tuhan menghukum mereka dengan memukul mereka, biarkan mereka terbuang di Babel. Setelah itu ada janji pengharapan di mana mereka akan pulang. Saya pikir kita semua tahu ini, saudara. Tuhan Allah mengeluarkan mereka dari Mesir, memasukkan mereka ke dalam tanah Kanaan. Tapi mereka keep on sinning, ya, terus berdosa, maka Tuhan hukum mereka dan mereka pun terlempar, dibuang, terserak ke Babel, kemana-mana, ke Mesir dan lain sebagainya. Tapi nanti Tuhan akan pulangkan. Itu tema umum, saudara. Tetapi di dalam kitab Yeskiel, meskipun tidak kontradik itu, ya betul Israel sudah berdosa, ya betul Israel sudah terserak, ya betul Israel sudah dibuang. Tapi sudah tekanannya di dalam Yeskiel pasal 34 bukanlah bahwa kamu sudah berdosa maka aku menghukum kamu. Tapi sudah tekanannya adalah, lihat ya, itu umatku yang aku sayang. Aku sudah kasih penggembala-penggembala, tapi penggembalanya yang bejat. Penggembala-penggembala bejat itu bikin Israel berdosa. Maka saudara, tentangan utama ya, marahnya Tuhan tidak dikenakan kepada umatnya, tapi dikenakan kepada gembala-gembala palsunya. Buat saya ini menarik saudara ya. Sekali lagi, kalau kita mendengarkan ucapan-ucapan khotbah-khotbah dari mimbar, itu kan banyak tekanan-tekanan ini ya. Anda kalau berdosa Tuhan bisa marah, Anda kalau berdosa Tuhan bisa marah, saudara. Tapi ada bagian khusus saudara di dalam Yeskiel pasal 34 yang sekarang diangkat di dalam Yohanes pasal 10, saudara. Bukan lagi sekedar urusan Anda berdosa Tuhan marah, saudara. Tapi Anda itu bisa dibuat berdosa oleh para gembala. Gembala itu perannya sangat-sangat krusial. Saudara, kalau saya boleh sharing sedikit saudara. Pergumulan Geri di kota yang agak besar, itu kan beda sama pergumulan Geri dalam kota yang relatif lebih kecil, seperti kayak Malang ini. Saya sebutkan kecil karena jumlah Gerinya cuma 1. Kalau di Surabaya jumlah Gerinya, Surabaya, Sidoarjo, Gempol itu ada 7, saudara. Jadi hamba-hamba Tuhan yang melayani tiap minggunya itu ada 7 orang yang berbeda-beda, saudara. Di sekitaran Surabaya saja, saudara. Kalau hari Minggu jalan nggak gitu macet, orang bisa milih tuh. Apalagi Jakarta, saudara. Di bilangan Jakarta Utara sampai pusat saja, pada waktu saya di Jakarta, saudara, ada banyak, saudara. Yang paling ujung di sini ada Kelapa Gading, saudara berjalan ada sedikit sana, ada Sunter, ke sono sedikit ada Geri Pusat, ke sono lagi ada Tanah Abang, saudara ya. Jadi ya itu kalau kalah prime time dan kalah mentereng nama pengkhotbah itu bisa agak sedikit seret, saudara. Kira-kira begitu, saudara. Nah, saya mendapati beberapa kali pada waktu saya itu dulu masih pelayan di Kelapa Gading, ada orang tuh hari Sabtu itu telepon. Besok yang khotbah siapa? Nah, gitu. Cuma tanya gitu aja. Kalau kita jawab, besok yang khotbah ini. Oh iya, terima kasih Pak. Nggak ngomong dari siapa dan lain sebagainya. Nggak tanya kenapa. Tapi kira-kira sudah ngerti kan ya, tanya itu ngapain. Besok yang khotbah siapa? Karena saya sudah kangen sekali sama khotbahnya. Atau karena apa sudah? Ya karena nama pengkhotbah tertentu akan saya datangi, nama pengkhotbah tertentu saya tidak datangi. Kira-kira kan begitu sudah ya. Jadi ada yang netral. Ya pokoknya saya kebaktian, saya datang. Ada yang netral. Ada yang fans club. Pokoknya dia di mana saya datengin. Ada yang hate club, pokoknya ada dia saya nggak kesana. Nah kira-kira gitu sudah. Jadi saya perlu tahu tuh. Jadi kalau di dalam satu buah gereja itu kan, gereja seperti kayak Geri Kelapa Gading itu bisa ada beberapa hamba Tuhannya kan sudah, yang lumayan rutin, lalu juga bisa mengundang hamba Tuhan sudah. Hamba-hamba Tuhan tamu biasanya agak netral gitu kan ya. Ya siapa saja saya datang lah hamba Tuhan tamu gitu. Tapi hamba Tuhan lokalnya kadang-kadang ada fans club, ada hate club. Yang itu saya datang, yang itu saya pindah gitu kan. Dan pindahnya juga deket kok gitu kan ya. Kalau nggak Kelapa Gading bisa Sunter, kalau nggak Sunter bisa Pusat, kalau nggak Pusat bisa juga ke Tanah Abang. Nah kira-kira begitu sudah. Cuman sekarang Tanah Abang sama Sunter sudah merger dengan Pusat sudah. Nah sudah, maka di tengah-tengah pelayanan seperti itu saya biasanya menekankan kita itu ya tidak boleh pilih-pilih hamba Tuhan seperti itu. Kita itu ibadah adalah untuk menyembah Tuhan, bukan untuk sekedar mendengarkan khotbah. Tapi tekanan seperti itu saya biasanya nggak ucapkan kalau di Malang, saudara. Kalau di Malang saya ucapkannya sebaliknya, saudara. Saudara, nggak semua hamba Tuhan sama ya. Jadi kamu pilih-pilihlah hamba Tuhan. Saya biasanya menekankan itu, saudara. Pertama-tama, saudara silahkan jajan dulu boleh. Jajan keliling-keliling, lihat ibadah A, ibadah B, ibadah C, keliling-keliling boleh. Lalu secara serius, sungguh-sungguh ikutilah di mana-mana itu ya. Lalu pertimbangkan baik-baik, setelah itu putuskan. Kira-kira begitu ya. Karena apa? Tidak semua gembala itu sama. Tidak semua hamba Tuhan itu sama. Saya tidak mengatakan bahwa saya lebih baik, saya bukan sekedar mengatakan itu, tapi yang saya ingin katakan adalah bahwa gembala, orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi gembala, itu adalah orang yang dituntut oleh Tuhan karena menyangkut nyawanya domba-domba. Domba-domba bisa berdosa, lalu hilang, dibuang sama Tuhan ke Babel, ke Mesir. Gara-gara apa? Gara-gara gembalanya palsu. Karena kira-kira begitu sudah. Di dalam Yeskiel pasal 34 nanti dijanjikan, nanti ya akan ada gembala beneran. Yang nanti dijawab sudah di dalam Yohanes pasal 10 ini, saudara. Nah, saudara, itu ucapan yang pertama, saudara, yang berkaitan dengan aku adalah pintu. Tuhan Yesus mengatakan, kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah
pintu ke domba-domba itu. Ini berkaitan dengan 10 ayat 1, saudara. Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Lalu di dalam ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri, membinasakan. Saudara, di satu sisi saudara, kalau kita lihat ya, pencuri datang, membunuh, mencuri, membinasakan. Kan kita lihat gambarannya itu evil ya. Tapi yuk kita lihat secara lebih realistis saudara. Tujuannya mencuri itu apa sih? Tujuannya pencuri itu apa? Ya mencuri. Saya dulu pernah ikut semacam kayak ini ada aliran bela diri yang isinya itu betul-betul bela diri. Lain saudara ya. Bela diri dengan seni bela diri itu tidak sama saudara. Bela diri adalah bagaimana Anda membela diri supaya Anda tidak terluka. Maka diajarinya bukan cuma combat saudara, diajarin juga psikologi saudara. Dia mengatakan kalau suatu hari di tengah jalan ada orang satu datang bawa pisau kepada kamu, kamu ditodong. Yang kamu harus lakukan untuk membela diri adalah pertama, keluarkan dompetmu, kasih uangnya. Itu namanya bela diri. Loh kok begitu? Ya namanya bela diri ya ada harganya gitu kan ya. Nah, itu namanya bela diri. Daripada kamu berantem sama dia, mungkin kamu lebih jago tapi kalau dia ngawur-ngawur kamu terluka-luka ya rugi gitu kan ya. Jadi bela diri itu yang pertama itu. Kedua, kalau dia misalkan terlalu ini, kamu lari ya. Jadi di cabang bela diri itu Krav Maga namanya ya. Sangat dilatih fisik sudah. Sangat dilatih fisik. Saya pikir dilatih fisik ngapain? Saya kan nggak mau jadi atlet tarung 12 ronde. Kenapa kok fisik harus dilatih seperti ini? Supaya kalau lari kuat. Waduh ternyata begitu kan ya. Bela diri apa ini? Tapi ya bela diri itu namanya. Lalu dia mengatakan seperti ini sudah. Pencuri. Kalau ada orang datang sama kamu, todong kamu pistol atau todong kamu pisau, kamu rada tenang. Jangan panik dulu. Karena mereka itu bukan kepingin bunuh kamu. Mereka kepingin duit. Kalau yang kepengen bunuh kamu, dia akan tembak dari jauh. Dia nggak todong kamu dari dekat, dia akan tembak dari jauh. Kalau orang datang kepada kamu, dia sampai ngajarin itu pegang pisaunya caranya seperti apa, saudara. Kalau orang pegang pisaunya begini, serahkan uangmu, kamu serahkan uangmu. Itu kemungkinan kamu aman. Tapi kalau sudah orang datang pegang pisaunya begini, sudah siap kayak gini, wah itu kamu banyak berdoa. Kemungkinan dia dendam sama kamu. Dia mau tujuan melukai kamu. Tapi pada umumnya pencuri bukan bertujuan melukai. Tujuannya adalah untuk meraih keuntungan, bukan untuk membunuh. Saudara, saya pikir ya, ini adalah salah satu hal yang menakutkan dari gembala palsu. Gembala yang manjat tembok. Mungkin saudara ya, hamba Tuhan yang masuk dengan tujuan, saya ingin menyakiti kamu, melukai kamu, membunuh kamu. Kayaknya kok sedikit ya kalau ada pendeta atau hamba Tuhan seperti itu saudara. Tapi saudara, datang dan berpikir hanya untuk mencuri. Datang dan berpikir hanya untuk mendapatkan keuntungan. Yang kayak begituan bisa banyak sekali saudara. Bisa banyak sekali. Saudara, ayat 22 saudara. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Sekali lagi ayat 1 sampai dengan ayat 21 itu mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam tema selanjutnya yaitu festival Hanukkah, dedikasi. Saudara, Raymond Brown sudah mengatakan saudara bahwa teks-teks ini sudah mengingatkan kepada kita kembali saudara tentang peristiwa yang berkaitan dengan hari raya dedikasi itu saudara. Saya bacakan saudara ya di dalam ini tidak ada di dalam Alkitab kita saudara ya. Ini ada di dalam kitab Deuterokanonika saudara, namanya kitab Makabe saudara. Saya bacakan bagi kita semua saudara di dalam kitab Makabe ya. 2 Makabe pasal 6. Ini adalah cerita tentang nantinya kenapa dibutuhkan hari raya Hanukkah, kenapa kok mesti ada Yudas Makabeus yang melakukan pemberontakan dan sebagainya saudara. Tidak lama kemudian dari itu, sang raja mengutus seorang bangsa Athena yang sudah tua supaya orang-orang Yahudi dipaksa olehnya untuk mengingkari hukum nenek moyang mereka dan tidak lagi hidup menurut hukum-hukum Allah. Orang itu pun harus menodai bait Allah di Yerusalem dan membaktikannya kepada dewa Zeus Olimpios. Sedangkan bait suci di Gunung Gerizim haruslah dibaktikannya kepada Zeus Senios, sebagaimana telah diusahakan oleh penduduk setempat. Kemajuan kejahatan itu sangat berat rasanya dan sulit bagi orang banyak. Bait suci dipenuhi oleh orang-orang asing dengan kemesuman dan foya-foya. Mereka melepaskan nafsunya dengan pelacur-pelacur suci dan bercampur dengan perempuan di pelataran suci, dan mereka membawa masuk macam-macam barang yang tidak pantas. Orang tidak boleh lagi merayakan Sabat dan hari-hari raya nenek moyang. Bahkan orang tidak boleh mengaku dirinya Yahudi. Tiap-tiap bulan pada hari kelahiran raja,
Orang dibawa dengan paksaan kepada perjamuan korban pada peristiwa Dewa Dionysius dan paksa ikut serta dalam perarakan sambil mengenakan karangan-karangan daun pasang-pasang untuk menghormati Dewa Dionysius. Itu dicatat dalam kitab Makabe, saudara. Saudara, kenapa kok perlu ada hari raya dedikasi? Kenapa kok perlu ada pentahbisan bait suci, saudara? Sekitar tahun 167 sampai 164 sebelum Masehi, saudara. 3 tahun, saudara. Yang namanya Yerusalem, yang namanya bait suci Yerusalem itu sudah sangat-sangat dinodai oleh orang-orang Syria, saudara. Mereka bisa mempersembahkan mempersembahkan korban bagi dewa Zeus di tempat biasanya dipersembahkan korban bakaran bagi Yahweh. Itu namanya penajisan sangat luar biasa. Bagaimana hal itu bisa terjadi, saudara? Salah satunya karena mereka punya imam pada waktu itu, saudara. Imam yang bekerja sama dengan musuh, saudara. Namanya adalah Imam Yason, saudara. Imam Yason dan juga anaknya, saudara. Jadi dari sini kita mendapatkan gambaran, saudara, bahwa Tuhan Yesus mengatakan orang-orang yang datang sebelum aku, ya, orang-orang yang datang sebelum aku, mereka mengaku sebagai pembebas, mereka mengaku sebagai orang yang bisa memberikan pertolongan, tapi setting pembicaraannya adalah, kita ingatkan ya, pada waktu hari raya pentahbisan, kita mengingat Hanukah, kita mengingat Yudas Makabeus, kita mengingat tuh para pembesar-pembesar yang sudah pernah mengatakan saya akan membebaskan kamu. Akhirnya membawa Israel kemana? Membawa Israel kepada kenajisan yang sangat berat. Saudara, gini. Saya pikir kita semua tahu ya, saudara. Pada sekitar abad pertama, keadaan sosial politik masyarakat Israel sedang kacau-kacaunya, sedang tegang-tegangnya, sedang kacau-kacaunya. Dalam keadaan seperti itu, akan wajar kalau muncul beragam gerakan yang menawarkan berbagai macam platform untuk pembebasan. Sekali lagi ya, saudara, di tengah-tengah keadaan kacau akan muncul beragam gerakan yang menawarkan berbagai macam platform untuk melepaskan mereka dari kesulitan itu. Saya ambil contoh, saudara. Indonesia lah, Indonesia. Saya pikir kita semua setuju ya bahwa Indonesia itu tidak baik-baik saja dalam banyak hal lah. Tidak baik-baik saja. Lalu, saudara, muncul beragam gerakan yang menawarkan berbagai macam platform yang menganalisa masalah dengan baik. Misalkan, saudara, ada satu buah gerakan yang mengatakan, kenapa kok Indonesia terpuruk? Jawabannya adalah karena Indonesia meninggalkan Tuhannya. Indonesia kurang beragama. Oleh karena itu muncullah gerakan-gerakan sosial masyarakat sampai parpol resmi yang atas nama agama. Entah agama Islam, entah agama Kristen, entah agama apa pun juga. Tapi kurang lebih, saudara, diagnosanya adalah negeri ini kurang bertuhan. Berketuhanannya kurang beres. Oleh karena itu kalau berketuhanannya dibereskan, negeri ini akan menjadi lebih baik. Muncullah ormas agama, muncullah parpol agama. Lalu ada juga yang menawarkan tidak. Masalah dari negeri ini adalah disintegrasi. Oleh karena itu kita butuh nasionalisme. Maka muncullah juga ormas-ormas yang mengetengahkan nasionalisme. Bahkan parpol-parpol yang menekankan tentang nasionalisme. Partai-partai nasionalis. Ada partai-partai agama, begitu kan, saudara. Lalu ada juga yang mengatakan enggak, ini adalah permasalahan hukum, permasalahan adalah hak asasi manusia kurang ditegakkan. Muncullah yang namanya Komnas HAM, muncullah yang namanya gerakan-gerakan yang mengatakan bahwa kita akan membereskan hak asasi manusia. Yang lain mengatakan kita akan membereskan masalah hukum. Tapi, saudara, semuanya itu adalah gerakan-gerakan di tengah situasi kacau yang menawarkan platform tertentu untuk mengangkat dari kekacauan. Orang-orang Yahudi abad pertama mirip, saudara. Mereka mengalami kekacauan politik, saudara. Lalu berbagai macam gerakan besar itu muncul dengan platform-platform tertentu, saudara. Ada satu buah gerakan yang mengatakan kita itu hidupnya kurang murni. Kita perlu menjadi seorang Puritan, kira-kira begitu, saudara. Murni di dalam tindakan, murni di dalam pergaulan, murni, semuanya murni. Nah, salah satu gerakan besar yang mengangkut platform ini namanya adalah gerakan golongan orang-orang Farisi. Kita tahu itu kan, saudara ya. Lalu ada yang mengatakan tidak, kita itu menjadi lemah gara-gara apa? Gara-gara kita takluk, kita nggak punya milisi-milisi yang militan. Nah, salah satu, saudara, yang mewakili dari gerakan ini yang sangat kita semua kenal, itu disebut sebagai golongan orang-orang Zelot. Lalu ada yang mengatakan tidak, problem kita adalah kita ini kurang bisa negosiasi politik dengan baik. Itu diwakili oleh orang-orang Saduki, saudara. Tapi masing-masing itu menawarkan dengan pendekatan ini, kamu akan lebih baik. Termasuk, saudara, salah satunya pendekatan yang dilakukan sama Yason dan penerusnya. Saya lupa sudah namanya siapa itu penerusnya Yason itu, saudara. Nah, saudara, kita mendapati, saudara, ya, di dalam keadaan seperti itu, saudara, ya, Yesus datang dan mengatakan orang-orang sebelum saya, mereka itu adalah perampok.
Mereka itu adalah pencuri. Yason, Menelaus, Farisi, Saduki, siapapun saja itu. Mereka yang datang mengatakan, saya datang dengan pendekatan saya akan menyelamatkan kalian. Mereka mencuri. Enggak harus, mereka bunuh-bunuhin orang, enggak harus, sudah. Tapi mereka ada, hanya untuk apa, sudah? Hanya untuk mendapatkan keuntungan. Saya pikir, sudah ya, analisa seperti ini kan just make sense ya, sudah ya. Sudah kalau kita ngomong ya tentang parpol ini, ormas itu. Kan diantara kita yang curigaan, atau jangan-jangan realistis, sudah. Kita akan ngomong, alah ujung-ujungnya dibaliknya apa sih? Ujung-ujungnya ntar duit dibaliknya. Ya tentu saja kalau pidato di atas pulpitnya yang ngomongnya itu kayaknya keren sekali. Demi masyarakat, demi kepentingan agama kita atau demi masyarakat, demi Indonesia yang lebih baik. Ya di depannya ngomong gitu, padahal sebetulnya yang dikejar apa? Ujung-ujungnya kekuasaan juga, ujung-ujungnya dikejar duit juga. Kan gitu, sudah. Kita bisa curigaan atau bahkan realistis, sudah, jawaban-jawaban seperti itu. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sudah. Kami sudah tahu sebelumnya ada yang macam-macam kan ya. Yang konteks dekat saja pasal 9 ada orang-orang Farisi, sudah. Murni mereka, murni. No, gitulah kira-kira ya. Semuanya itu pencuri dan perampok. Dan hal itu membahayakan bagi masyarakat. Di dalam komunitasnya Yohanes, sudah. Yohanes sendiri, sudah, berhadapan dengan para pemimpin yang seperti itu. Cuman mencari keuntungan. Itu bahaya, sudah. Sudah, kita sudah mungkin berpikir ya, kayaknya kita itu jauh sekali ya dari kayak begituan, sudah ya. Tapi coba pikirkan baik-baik, saudara. Coba pikirkan baik-baik. Kira-kira, saudara ya, saudara bergereja di dalam hidup sebagai orang Kristen ya. Saudara punya kerohanian, kecintaan akan Tuhan, kecintaan akan firman Tuhan, pengertian firman Tuhan, hasrat untuk melayani. Itu bertumbuh. Makin lama makin sehat, makin besar. Atau makin lama makin bantat, makin lama makin kering, saudara. Saudara kalau makin lama makin kering, pasti ada yang salah. Dan taruhlah curiga. Salah satunya kepada gembala. Taruhlah curiga. Enggak tentu yang salah gembalanya, enggak tentu. Tapi taruhlah curiga. Karena itu motif di dalam kitab suci, saudara. Gembala yang tidak masuk melalui pintu itu. Gembala yang tidak masuk melalui pintu. Yang namanya adalah Yesus. Yang patternnya, polanya enggak sama seperti Yesus. Itu gembala palsu. Gembala palsu sekali lagi, saudara. Saya, kalau saudara ngomong tentang gembalanya adalah saya ya belum pernah loh mendatangi satu orang pun di antara saudara, saya kayaknya butuh duit. Saya belum pernah sampai sekasar itu, saudara, belum pernah. Tapi saudara tetap boleh taruh curiga. Kalau saudara analisa, iya ya, saya ini kok bantatnya dalam 6 tahun terakhir ya. Nah itu 6 tahun terakhir yang saudara secara konstan itu kan berhadapan sama saya, saudara, 6 tahun terakhir. Jadi beranilah untuk taruh curiga. Bukan taruh curiga terus setelah itu jadi benci lalu gimana, bukan, saudara, tetapi ini serius. Posisi hamba Tuhan, gembala kan bukan cuma saya, saudara. Saudara juga mungkin gembala bagi anak-anak, bagi kelompok KTB, bagi wilayah dan lain sebagainya, pengurus juga gembala-gembala, saudara ya. Maka taruhlah perhatian secara khusus, saudara. Gembala yang tidak berpolakan Yesus Kristus, saudara, itu pada gilirannya mencari keuntungan. Wah, masa hamba Tuhan Gary bisa begitu? Saudara, sistem itu mau dibikin secanggih apa, itu akan muncul bug. Akan ada bugnya. Steve Jobs jago. Yang punya Microsoft jago. Yang bikin Android jago. Sekarang Huawei ada sistem operasinya sendiri jago. Enggak ya, Huawei pakai Android juga ya. Cuman dia pakai yang apalah, enggak tahu lah gitu ya. Tapi sudah sistem operasi lah. Saudara mau pakai yang versinya kalau Xiaomi apa? MIUI gitu kan ya. MIUI, kalau Huawei ada Huawei, enggak tahu lah gitu kan dia. Pokoknya ya namanya macam-macam. Sistem dibuat secanggih mungkin, seringan mungkin, sebagus mungkin, saudara. Itu akan ada bugnya. Oleh karena itu selalu perlu upgrade. Undang-undang juga begitu kan, saudara. Peraturan gereja juga gitu, saudara. Selalu bisa, kalau hati enggak bersih, itu penyelewengan bisa ada, saudara. Saudara, saya itu ya terkesan sekali ya. Suatu kali tahun lalu, saudara. Tahun lalu kan kita hamba-hamba Tuhan itu disuruh ya, di dalam seluruh sinode ya, diarahkan. Kita masing-masing ada inisiatif sendiri-sendiri, saudara. Tapi setelah itu secara resmi dari sinode itu hamba Tuhan itu disuruh mengajukan. Kita semua keadaan sulit ya. Bagaimana kalau kita mengajukan diri untuk kita itu honornya dipotong. Lalu saya mengajukan diri juga. Kan semua mengajukan gitu. Saya mengajukan diri bukan karena saya paling hebat. Semua mengajukan, saudara. Lalu setelah itu sekian lama Patong telepon, saudara. Eko, honor dipotong cukup enggak? Oh ya cukup lah. Tetap cukup lah. Dipotongnya sedikit kok. Lebih sedikit dari yang saya minta. Saya bilang begitu. Lalu Pak Tong bilang gitu, itu sistem saya bikin. Maksudnya gimana? Saya minta untuk hamba Tuhan mencintai gereja, harus rela.
Tapi saya juga datengin penatua, pengurus-pengurus, saya bilang, you mesti mencintai hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan minta dipotong, tapi setelah itu dipotongnya ternyata lebih kecil daripada yang diminta, saudara. Itu sistem yang saya bikin, saudara. Saya pikir, wah itu sistem dibikin baik sekali ya, dengan semua tujuan yang baik. Ada bugnya enggak? Bisa enggak kalau bermain-main di sana? Ya tetap bisa saja, saudara. Dan realitasnya dari yang saya alami, saya nggak tahu yang dialami sama hamba Tuhan yang lain, saudara. Dipotongnya itu kecil, nggak mengganggu apapun juga di dalam aspek kehidupan saya. Jadi saya nggak lebih bergumul sedikit pun, saudara, dalam 1 tahun terakhir semasa dipotong itu. Intinya, saudara, yang saya ingin katakan adalah sistem itu mau dibikin sepositif apa, saudara? Kalau hamba Tuhan itu tidak in touch ya, lewat kepada pintu menuju kepada gembala, di mana pintunya itu adalah Yesus dengan polanya Yesus. Polanya Yesus itu 180 derajat dari pencuri, saudara. Pencuri itu datang untuk apa? Saya ambil keuntungan dari kamu. Sudah. Yesus sudah datang dengan apa? Saya berikan hidup buat kamu. Selain daripada pintu Allah Yesus, saya datang untuk beri hidup bagi kamu. Itu gembala palsu. Itu maling. Itu akan naik lewat pintu samping, itu akan memanjat, saudara. Dan kenyataannya bisa. Memanjat itu bisa enggak? Bisa. Memanjat itu bisa. Dan pemanjat-pemanjat yang sudah makin lama makin pro, saudara. Mereka ya makin lama makin ahli saja di dalam memanjat, saudara. Pelan-pelan rasa memanjat itu jadi biasa. Itu jadi rasa wajar, jadi rasa normal, saudara. Itu gawat sekali, saudara. Apalagi kalau efeknya nggak kelihatan langsung. Kalau dalam GRI ini, saudara ya, dalam kehidupan kita ya, kan kayaknya efeknya nggak kelihatan langsung lah ya. Berapa banyak di antara saudara yang pernah saya ketemu sama saya lalu saya pukulin gitu kan, tidak ada, saudara. Jadi apa? Efeknya nggak bisa kelihatan langsung, saudara. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara rasa ya, kok saya kerohaniannya kayaknya bantat ya. Saya punya kesadaran terhadap kitab suci dan lain sebagainya, kayaknya kok nggak bergairah, saudara. Saudara patut. Boleh, saudara. Menaruh curiga terhadap diri sendiri itu baik, saudara. Taruh curiga kepada hamba Tuhan juga boleh. Dan doakan. Ini bukan sekedar menyangkut kebencian kepada satu pribadi. Tapi karena pribadi itu adalah gembala yang dipakai oleh Tuhan untuk menyangkut domba-domba yang lain. Domba yang digembalakan oleh gembala palsu. Nanti seperti yang ada dalam kitab Yesaya itu, saudara. Israel dibuang sama Tuhan. Gara-gara apa? Penggembalanya mengembalakan ke tempat yang keliru, saudara. Itu yang pertama, saudara. Motif yang sangat penting, saudara, bagi kita untuk kita berdoa supaya Tuhan menyertai hamba-hamba Tuhan. Kasihlah porsi yang banyak berdoa bagi hamba-hamba Tuhan. Itu porsi yang perlu kita kasih, saudara. Saya itu merasa disayangkan, saudara. Merasa hal ini patut disayangkan. Saya pernah katakan ini juga, saudara, di mimbar ini, saudara. Jemaat itu banyak yang baik-baik, saudara. Jemaat banyak yang baik-baik dan berjalan di dalam proses yang lumayan normal juga. Yaitu menganggap bahwa hamba Tuhan itu semestinya lebih rohani. Mestinya kan ya memang iya ya, hamba Tuhan harusnya lebih banyak bergumul dengan firman Tuhan. Bukan lebih rohani lah ya, bergumul lebih banyak dengan firman Tuhan, bergumul lebih banyak dengan doa. Harusnya ya iya, karena memang hidupnya ada untuk itu gitu. Sementara jemaat yang baik mengasihi hamba Tuhan. Jemaat mengasihi hamba Tuhan itu apa, saudara, ekspresinya? Mengasihi. Kalau bahasa Indonesia, mengasihi. Itu ngasih sesuatu kepada hamba Tuhan. Jemaat ngasih hamba Tuhan apa biasanya, saudara? Makanan, pakaian, barang, uang. Jemaat itu sedikit yang berpikir untuk ngasih doa kepada hamba Tuhan. Karena apa? Karena ngasih doa itu tugasnya hamba Tuhan bagi jemaat. Kayaknya udah pabrik lah gitu kan ya. Doanya banyak tuh, hamba Tuhan itu sudah kelimpahan. Kan kita kasih sesuatu yang kurang ya. Kalau hamba Tuhan banyak persiapan, kayaknya kurang makan, apalagi kurus. Kasih makanan. Mengasihi hamba Tuhan itu baik, saudara. Tapi jangan lupa satu hal, saudara. Kasihlah pakai doa. Hamba Tuhan patut untuk terus-menerus didukung dalam doa. Karena apa, saudara? Karena menyangkut domba-domba, saudara. Kalau sampai hamba Tuhannya itu jadi maling, masuk lewat pintu, saudara ya, dan itu bisa nggak ketara, saudara. Masuknya lewat tembok, manjat, dan bukan melalui pintu yang adalah pattern Yesus Kristus, saudara. Maka sengsara sekali. Jemaat yang sengsara sekali, saudara. Akan mengalami kekurangan, akan mengalami malnutrisi, akan susah untuk berkembang, saudara. Itu yang pertama. Selanjutnya, saudara, terakhir. Percakapan tentang pintu di dalam versi yang kedua. Percakapan tentang pintu, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, menemukan padang rumput. Pencuri hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Akulah pintu, siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, pintu yang kedua adalah pintu yang berkaitan dengan keselamatan. Masuk melalui Yesus, kita akan diselamatkan. Saudara, ini adalah satu buah gambaran yang penting juga di dalam perjanjian lama, saudara. Di dalam perjanjian lama, kitab Mazmur, saudara ya, saya bacakan bagi kita semua, saudara.
Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk di dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan menjadi keselamatanku. Jadi dalam perjanjian lama sudah ada gambaran bahwa ada pintu, yang melalui pintu itu kita akan diselamatkan, saudara. Dan ini adalah pintu bagi kita untuk kita memperoleh keselamatan, saudara. Cuman satu hal yang saya pikir kita perlu untuk tekankan, saudara. Keselamatannya, arti keselamatannya tidak boleh kita isolir hanya di dalam Yohanes pasal 10. Arti keselamatannya mesti sekali lagi kita kaitkan dengan bagian yang sebelumnya, saudara. Keselamatan, memperoleh hidup yang kekal, memperoleh hidup dalam kelimpahan, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu artinya apa? Hidup dalam segala kelimpahan itu artinya apa? Kalau kita mengacu sekali lagi, saudara, di dalam percakapan tentang terang dalam Yohanes pasal 9, hidup dalam kelimpahan itu artinya adalah hidup mengikuti Tuhan. Itu hidup dalam kelimpahan. Saudara, terakhir sekali, saudara, kita mendapati satu hal yang unik ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah pintu. Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah pintu. Ini adalah satu buah teks yang menunjukkan bagaimana Yohanes itu sangat-sangat Yahudi, sangat-sangat monoteistik, saudara. Saudara, pintu itu tidak didesain untuk berhenti sampai kepada dirinya sendiri. Betul ya? Pintu itu didesain untuk kita lewat melaluinya, tapi tidak berhenti sampai kepada dirinya sendiri. Kalau kita mau cek, saudara, siapa sih orang yang paling berhak untuk mengatakan, kamu berpusatkanlah kepada saya? Ya Yesus, kan, saudara. Yesus tuh kalau mau membangun Jesus cult, ya boleh, saudara, cocok. Saya pikir tidak ada di antara kita yang akan menentang kalau saya mengatakan, saudara sekalian, tujuan kehidupan kita adalah Kristus. Sasaran kehidupan kita adalah Kristus. Kita mau dipersatukan dengan Kristus. Siapa yang menentang di antara kita? Gak ada, kan, saudara ya. Tapi, saudara, di dalam cara pandang monoteistiknya Yohanes, saudara, dia mencatat Tuhan Yesus yang mengatakan, aku adalah pintu. Di mana pintu itu bukan sasaran, bukan tujuan. Yohanes mengatakan, kamu harus melalui pintu yang seperti saya, yaitu apa? Keselamatan yang asli adalah pintu yang tidak membawa kita itu berfokuskan kepada pribadinya dia, tapi menuju kepada Bapa, menuju kepada kehidupan berkelimpahan. Sekali lagi, kalau gambarannya adalah terang, terang itu adalah terang yang seperti kayak tiang api di dalam padang gurun. Mereka bisa berjalan di dalam terang, mengikuti Tuhan itu arahnya kemana. Yesus Kristus tidak seperti gembala-gembala palsu yang akhirnya akan membawa domba-dombanya datang kepada dirinya sendiri, stop sampai kepada dirinya sendiri. Tapi dia mengatakan, aku adalah pintu, dan melalui pintu ini kamu akan keluar dari pintu ini, kamu akan memperoleh padang yang hidup yang berkelimpahan. Dan itu sekali lagi artinya adalah hidup berkelimpahan, artinya adalah di dalam terang Tuhan, kita berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Dan berjalannya itu di padang gurun loh. Berjalannya di padang gurun, tapi berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Itulah definisi hidup berkelimpahan. Maka sekali lagi ketika kita mendengarkan Yesus mengatakan, aku adalah pintu, kita mengingat bahwa di dalam Yesus Kristus ini kita bisa punya hidup yang berkelimpahan. Hanya melalui Dia kita bisa punya hidup yang berkelimpahan. Selain daripada Dia, kita bisa berkelimpahan, tapi kelimpahan versi beda. Saudara, kalau kepengen kelimpahan harta, saudara bisa datang kepada pasar saham, atau kepada bursa, atau kepada apa, saudara. Tapi kalau saudara kepengen hidup yang berkelimpahan versi Alkitab, saudara, hanya di dalam Yesus. Hidup berkelimpahannya adalah kita akan bebas. Bahkan di dalam malam yang gelap dan dingin, bahkan di dalam padang gurun, kita akan berjalan dengan tidak terantuk. Karena kita mengikuti terang itu. Itulah hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau memperkenankan kami untuk boleh mengenal Kristus. Dalam hidup kami yang cuma satu kali ini, kiranya Tuhan, kehidupan kami boleh senantiasa berjalan melalui Kristus. Dan berikanlah kepada kami Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang juga berjalan melalui pintu yang satu itu, yang berpolakan kehidupan Kristus. Sertailah hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam gereja ini, sertailah hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam GRI yang lain, sertailah juga hamba-hamba Tuhan di dalam banyak gereja, untuk mereka ini boleh berjalan hanya di dalam polanya Kristus, sehingga jemaat juga boleh melalui Kristus sebagai pintu untuk boleh mengikuti, mendapatkan hidup yang berkelimpahan, yang mengikuti Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa.